Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan berjumpa kembali dengan saya Pastor Yuel. Senang sekali hari ini saya boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai menara doa kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan penyertaan Tuhan agar doa kita, puji-pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini karena Engkau kami masih boleh ada sampai hari ini dan kami sebentar akan memuji menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya di dalam puji-pujian pasti ada mujizat, di dalam puji-pujian pasti ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami semua. Memberkati ibadah menara doa ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah hanya roh Tuhan saja yang melingkupi setiap kami sehingga ibadah menara doa pada siang hari ini boleh membawa berkat bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kami memuji, menyembah nama-Mu, memasuki hadirat-Mu lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memulai yang baik di dalam hidup kami. Dan ketika Engkau yang memulai sesuatu yang baik, maka kami yakin dan percaya Engkau pasti dapat mengakhirinya dengan hal-hal yang bahkan lebih baik dari yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang setia,
sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan dari awal, Yesus, Yesus, Kau telah memulai, yes benar, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan bersama-sama, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh. Katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau tetap memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu
bagaikan di dosaku, serah kasih-Mu padaku. Angkat tangan kita, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Engkau Tuhan yang indah, Engkau yang paling indah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ya la pa la pa la pa la pa. Sena ya la 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 ba 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 shikara la la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kami menyembah nama-Mu, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh heran. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, tiada yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang berkuasa, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat dan berkuasa. Tidak ada Tuhan yang seperti-Mu, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau pasti mendengar seruan kami, Engkau mendengar segala jeritan hati kami.
Engkau pasti menolong setiap kami. Tidak ada yang sukar bagi Engkau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Oh, haleluya. Semua rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu yang terindah bagi setiap kami, di hidup kami, untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau segala-galanya, oh Tuhan. Engkau begitu indah ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, siang hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Ini adalah tanda bahwa kami tidak mampu, bahwa kami tidak dapat berjalan
tanpa tuntunan dari Engkau sendiri ya Tuhan. Tetapi di satu sisi kami juga tahu bahwa kalau kami masih boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup setiap kami. Tuhan, terimalah segenap pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, saat hati-Mu disenangkan, berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau pasti menerima segenap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini kepadamu ya Bapa. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kami mengawali minggu ini di hari Senin ini. Kami berdoa biar Tuhan pimpin kami, setiap kami yang bekerja, kami yang berbisnis, kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, kami yang menjadi ibu rumah tangga. Kami percaya dalam memulai awal minggu ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipimpin oleh Tuhan. Kami dituntun oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan selama seminggu ini, kami boleh melihat kebaikan Tuhan, karya Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bisnis kami semakin meningkat, semakin ramai, semakin diberkati. Kami percaya pekerjaan kami semakin meningkat karirnya. Kami percaya sekolah kami, studi kami semakin bagus nilai-nilainya. Rumah tangga kami semakin harmonis. Kesehatan kami semakin disehatkan. Karena kami mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami. Dan sesuai dengan firman-Mu, setiap kami yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dalam doa untuk bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau terus bekerja buat bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang Engkau kasihi. Bangsa Indonesia adalah biji mata Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari selamatkan bangsa kami. Mari Tuhan, curahkanlah pertobatan yang besar, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Sehingga banyak orang yang belum mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat boleh mengenal bahwa hanya satu jalan keselamatan, yaitu hanya di dalam Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa yang kedua untuk kota kami, kota Kudus. Kami percaya Engkau memberkati, memberikan damai sejahtera, keamanan, roh saling mengasihi, saling mencintai, roh saling memahami, saling menghargai, melimpah atas kota kami Kudus. Sehingga Tuhan melalui kota Kudus, kota ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak kota-kota lain di Indonesia bahwa ada kasih Tuhan, ada toleransi di antara kami yang berbeda-beda ini. Sehingga Tuhan, dengan kasih Tuhan yang melekat dalam setiap hati warga masyarakat kota Kudus boleh dimenangkan untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kota Kudus dimenangkan untuk Tuhan. Dan yang terakhir kami berdoa untuk gereja kami, AGCC GBT Kota Kudus. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah. Apa yang sudah kami doakan, terima kasih. Kami sudah melihat Engkau menjawabnya satu persatu. Dan kami yakin dan percaya setiap apa yang baik yang Tuhan sudah mulai, pasti Tuhan akan mengakhirinya dengan baik juga. Bahkan dengan lebih baik dari yang dapat kami pikirkan. Karena Engkaulah Tuhan yang mempunyai gereja ini, Engkaulah pusat dari gereja ini. Kami hamba-Hamba-Mu, kami para hamba-hamba Tuhan hanyalah pengelola, kami hanyalah manajer, tetapi Engkaulah pemilik sejati dari gereja ini. Dan karena Engkaulah pemilik dari gereja ini, maka kami yakin dan percaya setiap keperluan, setiap kebutuhan gereja ini Tuhan sendiri yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keperluan-keperluan yang kami perlukan, kami percaya Tuhan sendiri yang
menyediakan berkat-Nya. Meskipun kami tidak tahu berkat dari mana datang, tetapi kami tetap percaya Tuhan kami maha kuasa. Burung pipit dipelihara, apalagi kami biji mata Tuhan, pasti menerima berkat yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus. Kau angkat hidupnya terus naik dan tidak akan pernah turun. Kau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan dibekali dengan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GBT Jemaat Kota Kudus. Hari ini saya senang sekali dapat menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Yeremia pasal 41, 42, dan 43. Tetapi saya tertarik untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 42 ayat 18 sampai dengan 19. Judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Percaya Rencananya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yeremia pasal 42 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan buat kita semua dan saya harap kita semua dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia memperingatkan sisa Yehuda supaya tidak pergi ke tanah Mesir. Tetapi sayangnya sisa Yehuda ini tidak mau mendengarkan peringatan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sebab orang-orang sisa Yehuda ini berpikir apabila saya tetap berada di tanah Yerusalem, maka hidup saya akan menderita. Sebab Raja Babel sedang menjajah kota Yerusalem. Jadi mereka berpikir kalau saya meninggalkan Yerusalem dan pindah ke Babel, maka mereka akan menghindari penjajahan dari Raja Negeri Babel. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya dengan jelas mengatakan bahwa apabila sisa orang Yehuda ini pergi ke tanah Mesir, mereka justru malah akan mengalami malapetaka. Firman Tuhan tadi katakan bahwa mereka pasti akan mengalami kutuk, kengerian, kutukan, dan bahkan aib di antara semua bangsa-bangsa. Kalau mereka pergi atau tetap ngeyel ke tanah Mesir. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa sisa Yehuda tidak mau taat kepada firman Tuhan karena mereka berpikir bahwa firman Tuhan tidak lebih benar daripada pikiran saya. Sisa Yehuda tidak mau taat kepada firman Tuhan karena sisa Yehuda berencana, tetapi firman Tuhan tidak menyetujui atau tidak memvalidasi rencana sisa Yehuda ini. Nah, dari sini kita dapat melihat apa Bapak Ibu Saudara-saudara?
Dari sini kita dapat mengerti bahwa seringkali kita sama seperti orang-orang sisa Yehuda ini, di mana kita seringkali ketika mendapat firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu tidak cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan akal kita dan rencana-rencana kita, maka kita membuang firman Tuhan itu jauh-jauh dari hidup kita dan kita hanya memilih firman Tuhan yang enak-enak atau yang sesuai dengan pikiran dan rencana kita saja. Ini yang dilakukan orang Yehuda. Kita pun juga sering melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan tidak suka kalau kita ini menganggap firman Tuhan itu, atau maksud saya Tuhan tidak suka kalau kita menganggap bahwa pikiran kita itu lebih benar daripada firman Tuhan yang kita dengar. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak suka kalau pikiran kita itu kita anggap lebih benar daripada firman Tuhan yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu, mari kita sama-sama pada hari ini, mari kita rendahkan hati kita dan hidup kita di bawah firman Tuhan. Percaya saja kepada rencananya, percaya saja kepada firman Tuhan. Sebab mungkin kita rasa firman Tuhan itu tidak baik, tetapi pada dasarnya Tuhan itu tidak pernah mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhan pasti akan mendatangkan sesuatu hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berjanji bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Oleh sebab itu kalau kita dengar firman setiap hari Minggu, kalau kita dengar firman setiap hari Senin menara doa, lalu kita berpikir bahwa firman Tuhan ini kok gak cocok ya dengan hati saya, kok gak cocok dengan pikiran saya, kok gak cocok dengan rencana-rencana saya ke depan. Mari rendahkan hati, tetap taat kepada firman Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan. Karena awalnya saja yang tidak enak, awalnya saja yang kita tidak mengerti kenapa kok harus terjadi. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu pasti dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu hari ini mari Bapak Ibu, jangan lagi ngeyel sama firman Tuhan. Taat saja kepada firman Tuhan. Taat dan tunduk kepada rencananya, maka engkau pasti akan melihat kehidupanmu semakin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati dan biar renungan pada siang hari ini boleh menguatkan, memberkati setiap kita semua. Mari kita akhiri menara doa kita ini, kita akan berdoa Bapa kami terlebih dahulu dan kemudian kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Sampai bertemu di dalam program Menara Doa besok di jam yang sama. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara semua terberkati melalui siaran ini, jangan lupa klik like, komen, dan share sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, shalom.